Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya sehat selalu ya. Baik, sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, baik, hari ini kita akan belajar tema 3B, yaitu subtema ketiga, menyayangi tumbuhan. Nah, pada subtema ketiga ini ada materi tentang wawancara. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, pada pelajaran sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang wawancara. Nah, apa sih wawancara itu? Nah, Bu Guru ulas kembali ya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab untuk mendapatkan informasi mengenai suatu hal atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Nah, itu adalah pengertian dari wawancara. Nah, anak-anak, jika kita melakukan wawancara, ada beberapa unsur-unsur wawancara yang harus kita perhatikan ya. Yang pertama yaitu pewawancara, yaitu orang yang mewawancarai ya, atau orang yang mengajukan pertanyaan. Nah, yang kedua adalah narasumber. Narasumber yaitu orang yang diwawancarai dan memiliki informasi ya. Kemudian yang ketiga, topik wawancara dan daftar pertanyaan. Yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Nah, selanjutnya yaitu tahap-tahap wawancara. Biasanya ketika kita melakukan wawancara, ada beberapa tahapan ya nak ya. Yang pertama yaitu tahap persiapan atau sebelum wawancara. Nah, kira-kira apa saja ya yang harus dipersiapkan sebelum wawancara? Nah, sebelum wawancara kita harus mempersiapkan yaitu topiknya atau tema atau maksud dan tujuan kita mewawancara itu apa. Nah, maksudnya ya nak ya. Kemudian kita harus menentukan narasumber. Nah, narasumber itu orang yang kita wawancarai. Kemudian kita juga harus menyusun daftar pertanyaan menggunakan kalimat-kalimat yang baik ya. Kita harus menyiapkan terlebih dahulu ya sebelum melakukan wawancara. Nah, ini ada beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Yang pertama, apa? Biasanya digunakan untuk menanyakan penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Yang kedua, siapa atau siapakah. Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan orang, jabatan atau pekerjaan ya, nama orang. Nah, kemudian kapan. Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, kemudian di mana. Nah, biasanya digunakan untuk menanyakan tempat. Nah, terus mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau sebab. Nah, terakhir yaitu bagaimana. Nah, digunakan untuk menanyakan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri atau sifat tokoh. Nah, itu bisa digunakan dengan kata bagaimana. Nah, itu adalah beberapa kata tanya yang dapat kita gunakan ya ketika melakukan wawancara dengan narasumber. Nah, setelah tahap persiapan, berikutnya yaitu tahap pelaksanaan wawancara. Nah, di situ kita melaksanakan wawancara dengan narasumber dengan beberapa pertanyaan yang kita siapkan tadi. Nah, terakhir yaitu tahap setelah wawancara atau penyusunan hasil wawancara. Nah, jangan lupa ketika kalian mewawancarai narasumber,
jawaban-jawaban yang diberikan oleh narasumber kita catat dengan baik ya, supaya kita bisa menuliskan atau bisa menyusun hasil wawancaranya. Begitu. Anak-anak, setelah kita mengetahui beberapa unsur-unsur wawancara, kemudian tahapan wawancara, persiapannya ya. Nah, ini Bu Guru akan memberikan contoh cara melakukan wawancara terhadap narasumber. Nah, perhatikan baik-baik ya. Topik wawancara kali ini adalah cara merawat tanaman. Pewawancaranya yaitu Ibu Citra. Kemudian narasumbernya Pak Aldo, yaitu seorang aktivis lingkungan dan juga hobi merawat tanaman di pekarangan rumahnya. Selamat siang Pak Aldo, perkenalkan nama saya Citra Pak. Mohon maaf Pak, izinkan saya bertanya beberapa hal mengenai cara perawatan tanaman ya Pak. Nah Pak, boleh saya tahu Pak, apa saja sih tanaman yang saat ini Bapak rawat? Oh baik, untuk saat ini saya sedang fokus merawat tanaman-tanaman hias yang digantung. Wow, luar biasa sekali Pak. Bisa dijelaskan juga tidak Pak, berapa jenis tanaman hias yang Bapak rawat saat ini ya? Untuk saat ini ada sekitar 5 jenis tanaman. Oke, baik Pak. Nah, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Nah, kira-kira kapan Bapak mulai fokus merawat tanaman hias ini Pak? Saya mulai fokus merawat tanaman hias pada saat saya sudah memiliki rumah sendiri, dan juga merawat tanaman memang hobi saya sejak kecil. Wah, hebat sekali Pak. Nah, bagaimana sih cara Bapak merawat tanaman-tanaman tersebut supaya tidak cepat layu dan mati? Cara yang tepat untuk memelihara tanaman gantung adalah pertama, kita harus mengenali jenis tanamannya dahulu, lalu menyiram dan memberi pupuk secara teratur, rutin memangkas bagian-bagian tanaman yang sudah kering. Oh, seperti itu ya Pak. Nah, mengapa sih Bapak rutin memangkas tanaman-tanaman yang sudah kering tersebut? Supaya bagian-bagian tanaman yang sudah kering tersebut tidak menjalar ke bagian tanaman lain yang masih hidup. Oh, baik-baik. Nah, di manakah Bapak menempatkan tanaman gantung tersebut, Pak? Biasanya saya menempatkannya di tempat yang cukup terkena sinar matahari seperti teras rumah. Oke, Bapak, boleh saya tahu siapakah yang membantu Bapak merawat tanaman-tanaman gantung Bapak ketika di rumah, Pak? Biasanya saya dibantu oleh anak dan istri saya. Baiklah Bapak Aldo, terima kasih atas waktunya ya Pak. Saya harapkan mudah-mudahan Bapak bisa menginspirasi warga yang lain untuk menghijaukan pekarangan rumah. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Nah, anak-anak, itu tadi adalah praktik bagaimana cara melakukan wawancara. Untuk anak-anak ibu yang solih dan solihah, tugas hari ini adalah kalian membaca kegiatan wawancara yang ada di buku paket halaman 66, 67, 73, dan 74. Nah, setelah itu kalian cari 1. narasumbernya, 2. pewawancaranya, 3. waktu atau tempatnya, yang keempat tema dan wawancara. Nah, jika kalian sudah menemukan, kalian tulis di buku tulis. Nah, dicantumkan halamannya, kemudian kirimkan ke ibu guru kalian masing-masing. Nah, demikian pembelajaran hari ini, yaitu tentang wawancara. Nah, kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Bu Guru, mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat dan tetap belajar.